Oke, selamat datang kembali di Tata Usaha Channel. Ini adalah cara ganti ring piston atau ring seher. Prosesnya dilakukan sendiri di rumah tanpa perlu ke bengkel ya. Jadi biayanya cuma habis kurang dari Rp500.000. Dan caranya itu sangat gampang sekali. Yang pertama, siapkan kunci-kunci dari kunci 8 sampai kunci 24. Kemudian buka kap mesin bagian depan, dan setelah dibuka kap mesin bagian depan yaitu dibuka spare part yang berada di atas mesin tersebut. Salah satunya adalah karburator. Nah, karburator ini harus dibuka karena untuk membuka baut manifold di bawahnya itu harus buka dulu karburator karena susah ya, karena terhalang oleh karburator. Jadi karburator dibuka dulu dan disimpan di spakbor sebelah kiri saja biar lebih gampang. Jangan sampai dibuka ya. Kemudian ini oli ya. Kemudian oli diturunin terlebih dahulu. Olinya diturunin terlebih dahulu biar nanti olinya tuh bersih, dan olinya disimpan di tempat penampungan seperti ini biar nanti olinya bisa digunakan lagi ya. Jadi olinya itu gak perlu ganti. Kemudian yang ketiga, nah ini ya. Ini nih juga penting ya. Aki. Nah, ini akinya harus dibuka dulu, mau positif mau negatifnya, karena takutnya nanti ketika kita lagi bongkar ada korsleting listrik yang mengakibatkan bisa terjadinya kebakaran atau mesin berputar lewat dinamo starter. Nanti itu bisa jadi kecelakaan kerja juga ya. Kemudian ini nih, manifoldnya dibuka pakai kunci 14. Pakai kunci 14. Setelah dibuka manifoldnya udah dilonggarin, simpan aja terlebih dahulu. Kemudian ini untuk suling-suling klepnya dibuka, atau rocker armnya ini dibuka menggunakan kunci 14 juga. Nah, ini nih ya, menggunakan kunci 14 juga. Ini dibuka terlebih dahulu biar nanti pas buka bodexelnya tuh gampang, karena kita untuk mesin OHP ini gak bisa buka bodexel tanpa membuka rocker arm ini. Itu salah satu dari kelemahan mesin OHP ketika dibongkar. Tapi kelebihannya kita gak perlu lagi steel top karena untuk noken asnya berada di dalam blok mesin. Beda sama mesin SOHC ataupun DOHC. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Kemudian baut Carter. Nah, baut Carter ini kalau nggak salah kemarin buka itu sebanyak 25 buah ya, 25 buah dibuka, dan pas ngebukanya itu didongkrak terlebih dahulu karena biar badan kita tuh bisa masuk ke bawah kolong mesin ini. Ini dibuka terlebih dahulu ya. Dibuka kemudian dibersihkan. Dibersihkan bagian Carternya biar nanti pas pemasangan tuh lebih enak lah kalau udah bersih. Nah, setelah itu dexelnya itu dibuka. Dexelnya ya, ini nih, yang tadi bautnya, baut rocker arm sama baut dexelnya itu dibuka langsung. Nah, seperti ini penampakan dari dexelnya. Setelah terbuka, ini dibersihkan dari kotoran-kotoran ya yang menempel di blok dan juga yang menempel di area sekitar blok. Hati-hati jangan sampai masuk ke water jacket. Dan untuk oversize-nya ini udah lumayan tinggi ya. Ini udah 100 atau 1.00 1 mm untuk oversize-nya. Ini oversize-nya 1 mm nanti, jadi kita ganti ring pistonnya sama 1.00 lagi kita belinya ya. Jangan lupa ini dibersihkan ya, dibersihkan sampai, kalau bisa sampai kinclong pakai carbo cleaner atau pakai bensin, pakai sejenis asam yang mungkin bisa merontokkan kotoran-kotoran. Tapi hati-hati jangan sampai masuk ke water jacket, nanti di radiator itu bisa terkumpul dan bisa mampet nanti saluran radiatornya. Jadi harus pintar-pintar lah, harus bersih-bersihnya ya. Biayanya ini cuman habis Rp500.000. Jadi Anda gak perlu ke bengkel karena ini sangat gampang sekali. Nah, dan setelah itu pistonnya dikeluarin lewat baut stang piston yang di bawah. Kemudian ini diperiksa apakah ada genatan ya atau ada nut di boringnya. Tapi ini bagus gak ada nut di boringnya, jadi boringnya masih aman. Jadi kita hanya perlu mengganti ring piston sama packing dexelnya aja ya. Nah, ini udah barang-barangnya udah disiapin, dimasukin ke dalam karena memang udah sore, jadi kita tinggal beli spare partnya ya. Disimpan di sini nih. Nah, ini penampakan dari piston Toyota Kijang Super 5K. Seperti ini ya penampakannya. Tengahnya itu cekungan ke bawah.
Untuk oversize-nya ini oversize 100. Dan kita cek juga untuk metalnya ini masih pada bagus semua. Untuk metal jalan masih pada oke, metal duduk juga dicek di kolong masih pada oke semua. Stang piston masih pada bagus. Dan ini ring yang bekasnya. Nah, ini yang menyebabkan mobil ini tuh ngebul ya atau ngasep. Nah, ini jadi ring pistonnya tuh udah gepeng. Nah, untuk bagian luarnya itu tebal, tapi untuk bagian dalamnya tuh udah gepeng yang mengakibatkan oli tuh bisa masuk ke ruang bakar. Jadi nggak apa tuh namanya nggak terbersihkan secara sempurna oleh ring piston. Jadi kita hanya perlu mengganti ring pistonnya saja. Dan untuk merek NPR yang Japan itu yang Jepang ya pokoknya itu harganya Rp350.000. Tapi untuk yang Koreanya itu lebih murah, harganya Rp300.000. Dan untuk packing dekselnya pun ini diganti ya, karena kalau misalkan kita udah bongkar deksel atau buka mesin yang sifatnya hubungannya buka deksel itu wajib diganti, karena komponen-komponen pada packing deksel ini udah rusak pastinya ya karena terbuat dari semacam bahan logam perpaduan sama dus ya. Nah, ini saya beli spare partnya ya. Jadi saya hanya beli 2 spare part, yaitu 3 ya, ini 3 sih sebenarnya sama sepi dari piston. Kemudian ini untuk ring sehernya atau ring pistonnya ini pakai NPR Japan oversize 1.00 atau 1 mili. Nah, ini harganya Rp350.000 untuk yang Jepang. Untuk yang Koreanya Rp300.000 cuman lagi kosong. Dan ini untuk packing dekselnya dari Aspira harganya cuman Rp70.000. Tapi ada yang lebih murah tapi saya nggak dapet. Nah, untuk cara pemasangannya pun ini harus hati-hati ya. Cara pemasangannya pun harus sama orang yang ahli. Jadi kita usahakan pemasangannya tuh dibersihkan terlebih dahulu untuk dalemannya. Setelah dibersihkan, kita pasangkan dulu untuk ring piston yang nomor 3 atau ring olinya. Jadi urutan pemasangannya tuh harus benar dari yang bawah sampai yang atas gitu ya. Dan ini dibersihkan terlebih dahulu pakai carbo cleaner biar sela-sela di ring pistonnya tuh bersih. Gak ada kotoran kerak yang mengakibatkan nanti bisa jadi mengganjal. Ya, jadi Anda tuh gak perlu ke bengkel ya, cuman cukup di rumah aja dan punya uang Rp500.000 bisa mengatasi Toyota Kijang 5K atau Kijang Super ini jadi beres kembali, jadi bersih kembali, gak ada ngasep. Nah, kemudian setelah ring pistonnya dipasangkan semua, ini dimasukkan lagi ke boringnya ya, atau ke bloknya ini pakai presan ring seher. Nah, presan ring seher ini kalau belum punya bisa beli, harganya sekitar Rp50.000. Nah, cara kerjanya presan ring seher tuh seperti ini. Lalu untuk sehernya tuh dimasukkan dan dipres. Karena kalau gak dipres itu ringnya gak bakalan bisa masuk. Ya, jadi harus dipres, harus punya tuh. Harganya cuma Rp50.000 tapi bisa kepake seumur hidup. Kemudian untuk baut metalnya nanti dikencangkan. Kalau bisa mengencangkannya tuh pakai kunci torsi, tapi kalau nggak bisa dikira-kira aja. Jangan sampai terlalu kencang dan jangan sampai terlalu longgar juga. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak perlu ke bengkel dan ini sangat mudah ya untuk pemasangan dari Kijang Super 5K ini. Setelah itu kita pasangkan deksel. Mohon maaf ya karena videonya nggak lengkap. Karena saya juga di sini ikut menangani dari proses pembongkaran ini, jadi gak bisa sempet video semua itu karena memang kerja dan tangannya kotor penuh dengan oli. Nah, ini untuk baut dekselnya dipasangkan, kemudian untuk baut rocker armnya ini dipasangkan atau baut dari sulingan ini semua juga dipasangkan. Pelatuk-pelatuknya semua dipasangkan seperti sebelumnya. Ini dikencangkan ya. Kemudian setelah bagian atas kembali ke bagian bawah. Nah, ini ke bagian bawah tuh tutup karternya dipasangkan terlebih dahulu juga. Ini yang ada 25 baut ini dipasangkan dan jangan lupa itu pakai seal atau pakai silikon biar nanti gak ada rembesan. Walaupun itu udah ada packingnya tapi tetap harus pakai silikon atau pakai seal biar nanti gak ada rembesan-rembesan. Dan untuk manifold ini langsung dipasang, karburator juga bisa langsung dipasang, ini semua nih. Karena biar ngetesnya juga lebih enak, sebelum kita pakai tutup kita tes hidup dulu. Nah, ini ada baut-bautnya, ini jangan sampai lupa. Kalau lupa satu nanti efeknya nggak baik dan nggak bakalan hidup. Kemudian ini nih, selang radiator dipasangkan juga nih. Bagian atas dan yang bagian bawah juga ini bagian dari bypassnya dipasangkan. Jangan lupa juga pakai seal ya.
Dan selang-selang yang di situ juga untuk manipulnya sebelumnya harus pakai seal karena mencegah untuk kebocoran. Kemudian kabel busi dipasangkan, juga tutup delco dipasangkan lagi ya. Jadi seperti urutannya seperti yang tadi, cuman videonya nggak lengkap karena saya juga ikut menanganinya. Nah ini untuk hidupnya ya, ini mesinnya udah hidup. Ini udah mantep, udah hidup, udah mantep, dan mesinnya pun seketika langsung nggak ada ngasep. Mesinnya seketika lebih apa tuh, suaranya tuh lebih enak, lebih halus. Nih tadinya pas dibuka tutup klep itu banyak asap, kemudian pasti knalpot juga itu asapnya parah sekali, hampir 60%. Dan sekarang bisa lihat hasilnya, ini baru beberapa menit di hidupan. Ini untuk asapnya tuh sangat berkurang sekali, bahkan ini sisa asapnya cuman mungkin 5%-an ya, karena dari knalpot tuh banyak ori yang sebelumnya tertampung di knalpot karena ring piston rusak. Nah, ini udah bagus, apalagi ini kalau misalkan udah dipakai jalan 10-50 km, ini asapnya dijamin hilang. Asapnya dijamin hilang. Jadi sangat gampang sekali, sangat murah, cuman bermodalkan kurang dari Rp500.000 Anda udah bisa bongkar Kijang Super sendiri dengan keluhan mesin ngasap tanpa perlu ke bengkel. Cuman perlu kunci atau alat-alat yang sederhana ini. Gak perlu alat-alat mahal ya, gak perlu alat-alat bengkel yang super wow, tapi cuman perlu alat-alat yang murah aja. Nah, itu dia cara mengerjakan atau cara mengganti ring piston Kijang Super 5K, Kijang Super Deluxe juga sama. Dengan biaya cuman habis Rp500.000 bahkan kurang. Bisa dikerjakan sendiri di rumah. Terima kasih telah menonton Tata Kuswaya Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.